You think you are smart? You are just a TKI. Your job is to clean filth, not think. Malam itu, Bandara Internasional Incheon tidak terasa seperti gerbang menuju dunia modern yang gemerlap, melainkan seperti sebuah lemari pendingin raksasa yang siap membekukan siapa saja yang lengah. Angin musim dingin di bulan Januari berhembus dengan keganasan yang jarang terlihat, membawa serta partikel es mikroskopis yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Bagi Dimas Anggara, pria asal Madiun berusia 29 tahun itu, ini adalah malam yang terasa seperti neraka. Suhu di termometer digital dinding hanggar menunjukkan minus 15 derajat Celcius. Namun real feel atau suhu yang dirasakan tubuh manusia jauh di bawah itu akibat faktor angin kencang atau wind chill. Di tengah hamparan apron beton yang luas, sunyi, dan mematikan itu, Dimas sedang berlutut. Lututnya beralaskan bantalan tipis yang sudah mengeras karena dingin, menempel pada aspal beku di bawah perut sebuah pesawat kargo raksasa. Dimas bukan sekadar pekerja biasa yang hanya menunggu gaji buta. Di balik seragam ground handling berwarna neon yang tebal namun kaku itu, tersimpan tubuh yang lelah dan jiwa yang sedang bertarung hebat dengan nasib. Tangannya yang terbungkus sarung tangan kerja tebal bergerak mekanis, menggosok sisa-sisa grease atau minyak pelumas kotor yang menempel pada strut roda pendaratan. Setiap hembusan napasnya keluar seperti asap lokomotif tua, mengepul putih tebal lalu menghilang di telan angin malam yang tak kenal ampun. Matanya yang tajam, meski dikelilingi lingkaran hitam tanda kurang tidur yang kronis, tetap fokus. Ia bekerja dengan ketelitian seorang ahli bedah, meski yang ia hadapi hanyalah besi dingin dan oli kotor yang membeku. Jauh di dalam hatinya, ada rasa perih yang lebih tajam dari angin Incheon yang menampar wajahnya. Di Indonesia, tangan yang kini memegang lap kotor penuh noda hitam ini pernah memegang instrumen presisi pesawat yang rumit. Dimas adalah mantan teknisi junior yang sangat menjanjikan di sebuah maskapai swasta nasional di Jakarta. Ia paham betul tentang sistem avionics. Ia mengerti cara kerja mesin turbofan yang kompleks, dan ia bisa membaca diagram kelistrikan dengan mata tertutup. Namun, badai kehidupan datang tanpa peringatan dan memporak-porandakan segalanya. Maskapai tempatnya bekerja gulung tikar karena salah urus manajemen, meninggalkan ribuan karyawan tanpa pesangon yang layak di tengah ekonomi yang sulit. Di saat yang bersamaan, seolah jatuh tertimpa tangga, ayahnya mengalami kecelakaan motor parah yang meremukan tulang kakinya dan membutuhkan biaya operasi ratusan juta rupiah. Dimas, sebagai anak laki-laki tertua, tidak punya pilihan lain. Ia menelan harga dirinya bulat-bulat, mengubur mimpi menjadi chief engineer yang dihormati, dan terbang ke Korea Selatan sebagai TKI sektor buruh kasar demi gaji yang bisa menyelamatkan nyawa dan masa depan ayahnya. Ya, Pali-Pali, cepat, cepat. Apa kau mau tidur di situ? Hah? Dasar lamban. Teriakan keras itu memecah konsentrasi Dimas, membuatnya nyaris menjatuhkan kunci pas yang sedang ia pegang. Itu suara supervisor Kang. Pria parubaya bertubuh tambun itu berdiri 2 meter darinya, mengenakan jaket bulu angsa mahal yang sangat hangat, sangat kontras dengan seragam jatah Dimas yang tipis. Supervisor Kang adalah sosok yang ditakuti di shift malam, bukan karena wibawanya sebagai pemimpin, melainkan karena kekejaman dan mulutnya yang tajam. Ia memiliki pandangan rasis yang kental, menganggap pekerja dari Asia Tenggara hanyalah sapi perah yang bodoh, lamban, dan tidak berpendidikan. Kang tidak pernah memanggil nama pegawainya. Baginya, Dimas hanyalah, ya, atau, Indon. Maaf, Kang Nim. Minyaknya membeku cukup tebal, jadi agak sulit dihapus dengan cairan biasa. Jawab Dimas sopan dalam bahasa Korea yang terbata-bata namun tetap menjaga santun. Ia tidak berani menatap mata Kang secara langsung, memilih menunduk sebagai tanda submisif. Sebuah taktik bertahan hidup yang ia pelajari dengan susah payah selama 6 bulan di sini. Melawan Kang berarti surat peringatan, dan surat peringatan berarti pemotongan gaji yang sangat ia butuhkan untuk dikirim ke Madiun. Jangan banyak alasan. Kau dibayar untuk bekerja dengan tanganmu, bukan untuk mengeluh soal cuaca dengan mulutmu. Bersihkan itu sampai mengkilap dalam 5 menit. Atau kau tidak dapat jatah istirahat malam ini. Mengerti? Bentak Kang lagi. Uap napasnya yang berbau rokok dan kopi basi menyembur ke arah wajah Dimas. Pria itu kemudian berbalik dengan angkuh,
kembali ke dalam mobil operasionalnya yang hangat dengan pemanas menyala maksimal, meninggalkan Dimas sendirian di tengah terpaan angin yang semakin menggila. Dimas menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu karena kaget dan marah. Ia kembali menggosok logam dingin itu dengan sisa tenaga. Namun, saat keheningan kembali menyelimuti apron, hanya dipecahkan oleh deru mesin apu pesawat di kejauhan, telinga terlatih Dimas menangkap sesuatu. Sebuah anomali suara. Itu bukan suara angin yang bersiul di celah sayap. Itu suara lain. Sebuah desis halus, bernada sangat tinggi, nyaris ultrasonik. SSSSTTT. Dimas berhenti menggosok seketika. Ia melepas penutup telinganya sejenak, membiarkan angin dingin yang menyakitkan menampar cuping telinganya demi mendengar lebih jelas. Suara itu berasal dari hydraulic lines atau jalur pipa hidrolik yang melilit rumit di atas kepalanya, tepatnya di area well roda depan pesawat kargo itu. Bagi orang awam atau pekerja biasa, itu hanya bunyi latar belakang bandara yang bising. Tapi bagi Dimas, itu adalah jeritan kesakitan dari sebuah mesin. Itu tanda kebocoran tekanan tinggi yang sangat kecil, sebuah mikroleak yang seringkali luput dari inspeksi visual biasa namun mematikan. Matanya menyipit, menelusuri pipa-pipa stainless steel itu dengan bantuan senter kepala yang mulai meredup. Ia mengikuti jalur pipa itu sentimeter demi sentimeter. Di sana, di sebuah sambungan aktuator kemudi roda depan, ia melihatnya. Setitik cairan bening, bukan air, melainkan cairan kental yang nyaris membeku menjadi kristal di ujung konektor logam. Warnanya ungu kemerahan yang sangat khas. Itu skydrol, cairan hidrolik pesawat yang bersifat korosif. Dimas tahu bahayanya dengan sangat pasti. Pengetahuannya sebagai teknisi langsung menyala di otaknya. Jika cairan ini bocor habis atau membeku menyumbat katup karena suhu ekstrim malam ini, sistem kemudi roda depan bisa terkunci. Atau yang lebih buruk, sistem pengereman bisa gagal total saat pendaratan. Pesawat bisa tergelincir keluar landasan, menabrak bangunan, atau terbakar. Ini bukan masalah sepele. Ini bom waktu. Dengan ragu namun didorong rasa tanggung jawab profesi yang masih mengalir di darahnya, Dimas berdiri. Kakinya yang kaku karena kedinginan dipaksa melangkah. Berlari kecil menuju mobil Kang yang terparkir tak jauh. Ia mengetuk kaca jendela mobil itu dengan hati-hati. Kang menurunkannya sedikit. Wajahnya merah padam karena marah diganggu saat sedang main ponsel. Apa lagi? Kau belum selesai 5 menit. Kang Nim, tolong dengar sebentar. Ada rembesan di aktuator roda depan. Sepertinya silnya getas dan pecah karena suhu ekstrim malam ini. Itu cairan hidrolik, bukan air kondensasi biasa. Saya melihat warnanya ungu. Lapor Dimas dengan nada mendesak namun tetap hormat. Kang bahkan tidak menoleh ke arah pesawat untuk memeriksa kebenaran ucapan Dimas. Ia membuka pintu mobil dengan kasar, membuat Dimas mundur selangkah karena kaget, lalu menendang ember peralatan Dimas hingga terguling. Isinya berhamburan di aspal beku, menimbulkan bunyi gaduh. Kau ini tukang bersih-bersih atau insinyur? Hah? Jangan sok tahu. Itu cuma air biasa yang membeku. Kau pikir kau siapa? Kau cuma TKI. Tugasmu membersihkan kotoran, bukan menganalisis pesawat canggih buatan Amerika ini. Kerjakan tugasmu atau pulang ke negaramu yang miskin itu sekarang juga. Bentak Kang, suaranya menggema di apron yang sunyi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada dinginnya salju. Dimas terdiam, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Ingin rasanya ia melawan, membuktikan bahwa ia punya sertifikat, bahwa ia lebih paham mesin daripada Kang yang hanya lulusan manajemen. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak punya kuasa. Maaf, Kang Nim, ucap Dimas lirih, menelan harga dirinya sekali lagi. Ia berlutut, memunguti kunci-kunci yang berserakan di aspal, sementara Kang kembali menutup kaca mobilnya, tidak peduli pada peringatan bahaya yang baru saja disampaikan. Dimas memunguti peralatannya satu persatu dengan tangan gemetar. Bukan karena dingin semata, tapi karena emosi yang ia tahan sekuat tenaga agar tidak meledak. Harga dirinya serasa diinjak-injak rata dengan aspal Incheon malam itu.
Bayangan wajah ibunya yang pucat di ranjang rumah sakit di Madiun kembali muncul di benaknya sebagai penguat. Sabar, Dimas. Ini demi ibu. Demi bapak. Bisiknya pada diri sendiri. Ibunya butuh obat rutin. Ibunya butuh operasi jantung bulan depan. Uang kiriman Dimas adalah satu-satunya harapan keluarga. Selesai dengan pekerjaannya yang menyakitkan hati dan fisik, Dimas berjalan gontai menuju ruang istirahat staf ground handling. Jangan bayangkan lounge yang nyaman. Ruangan itu hanyalah kontainer bekas pengiriman barang yang dimodifikasi seadanya. Terletak di sudut terpencil bandara, jauh dari terminal penumpang yang mewah. Di dalamnya pengap, berbau campuran kopi instan murah, asap rokok yang menempel di dinding, dan keringat apek dari puluhan pekerja yang kelelahan. Tapi setidaknya, di sini ada pemanas ruangan. Di pojok ruangan, duduk Asep, rekan kerjanya sesama Indonesia asal Sunda. Asep sedang menyeduh mie instan cup. Uap panasnya mengepul menggugah selera di tengah dinginnya malam. Asep adalah satu-satunya teman bicara yang membuat Dimas merasa seperti manusia, bukan robot pekerja tanpa perasaan. Asep memiliki pembawaan yang ceria, ceplas-ceplos, dan humoris, menjadi penawar racun bagi kehidupan keras di perantauan. Muka ditekuk lagi kayak dompet tanggal tua. Mas Dimas? Pasti gara-gara si Kang, babi, itu lagi ya? Tanya Asep sambil menyodorkan segelas air hangat. Asep selalu memanggil supervisor Kang dengan julukan hewan itu karena sifatnya yang rakus akan pujian tapi kasar pada bawahan, serta bentuk fisiknya. Dimas menerima gelas itu dengan kedua tangan, membiarkan kehangatannya merambat ke telapak tangannya yang mati rasa. Ia duduk di bangku plastik yang reot. Biasa, Sep. Dia nggak mau dengerin. Padahal tadi aku lihat ada leak atau kebocoran di hidrolik. Bahaya banget, Sep. Kalau pesawat itu take off besok pagi dan hidroliknya gagal, itu bisa celaka. Tapi ya, siapa yang mau dengerin omongan tukang pel kayak kita? Gumam Dimas getir. Matanya menerawang jauh menembus dinding kontainer besi itu. Sabar, Mas. Istighfar. Ingat tujuan kita ke sini. Kita di sini cari won, bukan cari pangkat atau penghargaan. Hibur Asep sambil menepuk bahu Dimas dengan solidaritas tinggi. Lagian, kalau Mas Dimas ngomong teknis terus kayak gitu, mereka malah curiga atau tersinggung. Orang Korea itu gengsinya tinggi. Mas, mana mau mereka diajari sama kita? TKI yang di mata mereka cuma tenaga kerja murah dan kasar. Udah, pura-pura bego aja biar aman. Yang penting gaji cair. Kata-kata Asep benar. Sangat realistis. Namun menusuk hati Dimas. Ia teringat masa lalunya 5 tahun lalu. Saat wisuda, ia berdiri gagah dengan toga, memegang predikat cum laude. Dosen-dosennya memuji tangan dinginnya. Mesin apapun yang rusak bisa ia perbaiki. Namun nasib berkata lain. Kecelakaan ayahnya adalah titik balik yang mengubah segalanya. Utang menumpuk rentenir yang kejam, bunga berbunga setiap hari, membuat gaji teknisi junior di Indonesia tak cukup menutup lubang menganga itu. Menjadi TKI adalah jalan pintas paling logis, meski harus mengorbankan jiwanya. Di dinding ruang istirahat, sebuah televisi tabung tua yang warnanya sudah pudar menyiarkan berita cuaca 24 jam. Peta Korea Selatan di layar berwarna merah dan putih, tanda peringatan bahaya. Badai salju hebat, salah satu yang terburuk dalam 1 dekade, diprediksi akan menghantam Incheon esok pagi tepat saat jam sibuk penerbangan. Angin kencang, suhu anjlok drastis, dan visibilitas rendah. Dimas menatap layar itu dengan perasaan tidak enak yang semakin membesar di ulu hatinya. Dimas melirik papan jadwal penerbangan digital di dinding yang berkedip-kedip. Pesawat ke-890 tujuan Los Angeles. Gumamnya membaca teks yang berjalan. Itu adalah pesawat Boeing 777-300R yang baru saja ia bersihkan. Pesawat berbadan lebar. Salah satu burung besi terbesar dan tercanggih di dunia saat ini. Pesawat itu akan membawa lebih dari 300 nyawa melintasi Samudra Pasifik yang luas dan ganas besok pagi. Kalau badai datang, kebocoran sekecil itu bisa jadi bencana besar, batinnya. Waktu berputar cepat tanpa ampun bagi mereka yang lelah. Fajar menyingsing di ufuk timur, namun tidak ada cahaya matahari yang hangat pagi itu.
Langit Incheon tertutup awan abu-abu tebal yang bergulung-gulung mengerikan seperti ombak di langit. Salju mulai turun, awalnya perlahan seperti kapas, lalu berubah menjadi badai putih yang lebat dan agresif, mengubah bandara menjadi hamparan putih yang menyilaukan sekaligus mematikan. Kesibukan di apron meningkat 3 kali lipat. Truk-truk Deiching, penghilang es, yang membawa cairan glikol panas berwarna oranye mulai meraung-raung, berkeliling menyemprotkan sayap-sayap pesawat yang akan berangkat agar tidak membeku dan kehilangan daya angkat. Suara bising mesin dan teriakan petugas memenuhi udara pagi yang beku. Dimas dan timnya, termasuk Asep, ditugaskan kembali ke lapangan setelah istirahat singkat yang tak terasa. Kali ini tugas mereka adalah memuat kargo dan bagasi ke dalam perut Boeing 777-300R penerbangan ke-890 yang sudah terparkir di gate. Ini adalah penerbangan full service jarak jauh. Koper-koper besar milik penumpang yang ingin berlibur atau pebisnis yang mengejar rapat penting di Amerika menumpuk di gerobak bagasi, menunggu giliran masuk. Dimas mengangkat koper-koper berat itu ke belt conveyor dengan tenaga sisa. Punggungnya terasa nyeri. Namun matanya tak bisa lepas dari bagian ekor pesawat yang menjulang tinggi di belakangnya. Insting teknisinya terus terusik, memaksanya untuk waspada. Tepatnya di bagian elevator, sirip horizontal di ekor pesawat yang berfungsi mengatur naik turunnya hidung pesawat, pitch. Ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Tim Deiching yang bekerja di bagian ekor tampak sangat terburu-buru. Mereka menyemprotkan cairan pemanas hanya sekilas, asal basah. Mungkin karena mengejar jadwal yang padat akibat antrean pesawat yang semakin panjang karena badai salju. Mereka melewatkan celah-celah sempit yang krusial. Dimas menyipitkan mata, menembus butiran salju yang beterbangan menghalangi pandangan. Salju tebal sisa semalam masih menumpuk di celah engsel elevator sebelah kiri. Cairan oranye itu tidak menembus sampai ke dalam celah sempit itu. Itu artinya, engsel itu masih beku. Jika air lelehan itu membeku kembali, refreze, karena suhu yang terus turun, engsel itu akan terkunci mati. Lebih parah lagi, dari posisinya di bawah sayap saat memasukkan koper, Dimas bisa melihat ke arah roda depan. Tetesan cairan bening kemerahan yang ia temukan semalam kini telah berubah wujud. Cairan hidrolik yang bocor itu telah membeku menjadi stalaktit es yang tajam dan keras, membungkus kabel-kabel sensor sensitif di kaki roda. Jika roda itu ditarik masuk, retrak, setelah lepas landas, es tajam itu bisa memotong kabel hidrolik atau menghancurkan sensor di dalam well. Asep, lihat itu, bisik Dimas, mencengkeram lengan Asep kuat-kuat, menunjuk ke arah ekor pesawat yang tinggi menjulang. Mereka nggak bersih nyemprotnya. Sep, engsel elevator itu masih ketutup es tebal. Kalau itu macet di udara, pesawat nggak bisa nanjak atau nukik. Bisa stall dan jatuh kayak batu ke laut. Asep mengikuti arah telunjuk Dimas, lalu bergidik ngeri melihat ekspresi wajah temannya yang pucat pasi namun serius. Asep tahu Dimas tidak pernah main-main soal mesin. Waduh, Mas, astagfirullah. Terus gimana ini? Kita nggak punya radio buat ngomong sama pilot. Kita cuma ground crew kasta paling bawah. Kalau kita teriak juga nggak bakal kedengeran. Kalah sama suara mesin jet. Aku harus coba ngomong sama Kang lagi. Atau siapapun yang berwenang. Ini sudah gila. Mereka main-main sama nyawa orang. Aku nggak bisa diam aja, Sep, kata Dimas tegas. Ia melepaskan koper yang dipegangnya, membiarkannya jatuh ke konveyor, dan berlari kecil menembus badai salju menuju supervisor Kang yang sedang merokok di area aman di bawah garbarata, berlindung dari angin. Kang Nim. Kang Nim, teriak Dimas menembus deru angin yang memekakan telinga. Kang menoleh dengan wajah masam. Rokoknya nyaris jatuh dari bibir karena kaget melihat Dimas berlari meninggalkan posnya. Apalagi, Indon. Kau mau cari alasan untuk tidak kerja lagi, hah? Kembali ke belt sekarang. Bukan, Pak. Demi Tuhan, tolong dengar. Deiching di bagian ekor tidak sempurna. Ada es di engsel elevator. Dan kebocoran hidrolik di roda depan yang saya lapor semalam sudah membeku jadi es tajam. Jangan izinkan pesawat ini pushback. Ini bunuh diri. Teriak Dimas dalam bahasa Korea yang bercampur Inggris karena panik dan urgensi situasi.
Kang membuang puntung rokoknya ke salju dan menginjaknya dengan geram. Ia berjalan mendekati Dimas. Matanya melotot penuh kebencian. Kau ini benar-benar lancang dan tidak tahu diri. Tim The I Ching itu profesional bersertifikat. Kau meragukan mereka? Kau pikir matamu yang biasa lihat sawah di kampungmu itu lebih tajam dari sensor pesawat canggih ini? Kembali kerja atau detik ini juga kau kutendang keluar dari bandara dan kumasukkan ke daftar hitam imigrasi. Kau mau dideportasi, hah? Ancaman deportasi itu nyata. Kang punya kuasa untuk melakukannya. Tapi Dimas melihat ke arah jendela pesawat. Ia melihat penumpang mulai masuk. Ia melihat keluarga-keluarga yang tersenyum, tidak sadar akan bahaya. Tapi Pak, tolong periksa sekali saja. Panggil teknisi senior. Kalau saya salah, silakan pecat saya. Tapi kalau benar. Dimas mencoba bernegosiasi. Suaranya bergetar. Kang mendorong dada Dimas keras hingga ia terhuyung ke belakang. Aku tidak punya waktu untuk drama orang miskin. Pergi. Kang berbalik badan, menutup telinga dan hati nuraninya rapat-rapat. Kembali sibuk dengan walkie-talkie-nya mengatur jadwal keberangkatan yang sudah terlambat. Dimas berdiri mematung di tengah badai salju, sementara Kang kembali memunggunginya. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin yang menusuk, tapi karena amarah dan frustrasi yang meledak di dadanya. Ia merasa tidak berdaya. Di kejauhan, ia melihat sosok kapten pilot penerbangan ke-890 sedang melakukan walk-round check atau pemeriksaan keliling sebelum terbang. Namun, karena badai salju yang lebat dan angin kencang yang menyakitkan wajah, kapten itu tampak terburu-buru. Ia memegang topinya agar tidak terbang, menyenter sekilas bagian roda depan dari jarak 2 meter. Ia tidak menyadari es bening yang melapisi kabel hidrolik, karena warnanya menyatu dengan logam landing gear yang basah. Dan mustahil bagi kapten itu untuk memanjat sampai ke ekor pesawat setinggi gedung 3 lantai itu, untuk mengecek engsel elevator secara visual di tengah badai ini. Ini adalah celah fatal dalam sistem keselamatan penerbangan yang sering terjadi, human error akibat kelelahan, tekanan jadwal, dan cuaca buruk yang menghalangi inspeksi visual. Dan sialnya, Dimas adalah satu-satunya saksi mata yang sadar akan hal ini. Ia satu-satunya penjaga yang tersisa. Dimas kembali ke posisinya di dekat Asep, tapi otaknya berputar cepat bak mesin jet. Pesawat ini akan berangkat 20 menit lagi. Ratusan orang di dalamnya, ayah, ibu, anak-anak yang mungkin baru pertama kali melihat salju, tidak tahu bahwa mereka sedang duduk di atas peti mati terbang. Jika pesawat itu jatuh, Dimas tahu ia akan dihantui rasa bersalah seumur hidup karena tidak berbuat lebih. Mata Dimas menangkap sebuah mobil operasional maintenance milik maskapai yang terparkir tak jauh dari situ, di dekat tiang lampu sorot. Mesinnya menyala untuk menjaga pemanas tetap hidup. Knalpotnya mengeluarkan asap tipis. Ia tahu, di dalam mobil teknis seperti itu pasti ada radio komunikasi airband yang terhubung ke frekuensi ground control atau ramp control. Radio yang bisa langsung didengar oleh pilot di kokpit. Itu tindakan ilegal. Sangat ilegal. Menggunakan frekuensi radio penerbangan tanpa lisensi dan izin bisa membuatnya ditangkap polisi bandara, dipenjara bertahun-tahun dengan tuduhan membahayakan penerbangan, dan dideportasi dengan catatan kriminal permanen. Masa depannya akan hancur. Pengobatan ibunya akan terhenti. Ia akan pulang sebagai penjahat. Dimas menatap pesawat itu lagi. Ia melihat seorang pramugari menutup pintu pesawat. Jembatan Garbarata mulai ditarik mundur. Pesawat itu siap didorong mundur. Waktu Dimas habis. Sep, cover aku sebentar. Jangan tanya aku mau ngapain. Kalau ada yang tanya, bilang aku sakit perut ke toilet. Bisik Dimas pada Asep, suaranya berat dan serius. Mas, jangan nekat. Ingat ibu di kampung. Cegah Asep panik, memegang lengan Dimas. Dimas menepis tangan Asep pelan namun tegas. Justru karena ingat ibu, aku nggak bisa biarin orang lain kehilangan ibu mereka hari ini, Sep. Dimas menyelinap menjauhi tim loading, memanfaatkan visibilitas rendah badai salju yang semakin tebal. Ia mengendap-endap menuju mobil maintenance itu bagaikan bayangan. Pintu tidak terkunci. Kecerobohan khas staf bandara yang merasa aman di area steril. Dimas masuk.
menutup pintu pelan. Kehangatan heater mobil langsung menyergapnya. Tapi ia tidak menikmatinya. Jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul bertalu-talu. Tangannya gemetar saat meraih mikrofon radio yang tergantung di dashboard. Ia menyalakan radio, memutar dial frekuensi dengan ingatan masa lalunya. Ia ingat frekuensi ground Incheon dari masa-masa ia sering mendengarkan radio scanner sebagai hobi di Indonesia saat belajar menjadi teknisi. Presek. Suara statis terdengar. Lalu suara jernih dari ATC terdengar. Ke-890. Monitor ground. Dimas menarik napas panjang. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan kembali. Point of no return. Sekali ia menekan tombol bicara, hidupnya akan berubah selamanya. Di dalam kokpit Boeing 777 yang hangat dan canggih, Kapten Choi dan kopilot Park sedang sibuk melakukan checklist pra-penerbangan terakhir. Ratusan tombol dan lampu indikator berkedip. Layar navigasi menyala terang menampilkan rute ke Los Angeles. Semua tampak normal di layar komputer. Sistem pesawat canggih ini memang pintar, tapi sensor digital tidak bisa mendeteksi es fisik yang mengganjal mekanik di luar sana, setidaknya belum saat ini sebelum pesawat bergerak. Ke-890, Incheon Ground, Pushback Approval, Runway 33L, Monitor Tower 118.2. Suara dari menara pengawas terdengar jernih dan otoritatif di headset pilot. Roger, Pushback Approval, ke-890. Balas Kapten Choi dengan tenang. Tangan kirinya baru saja akan melepaskan rem parking brake, ketika tiba-tiba. BZZZT. Sebuah suara asing, penuh distorsi statis, napas terengah-engah, dan panik, memotong frekuensi radio yang seharusnya steril itu. Suara itu menabrak percakapan resmi dengan kasar. Mayday. Mayday. Untuk ke-890. Jangan bergerak. Ulangi. Jangan bergerak. Stop. Stop. Suara itu berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen yang kental dan tidak lazim. Bukan aksen Korea maupun aksen standar penerbangan internasional. Itu suara yang penuh ketakutan. Kapten Choi mengernyitkan dahi. Tangannya terhenti di tuas rem. Ia saling pandang dengan kopilot Park yang tampak bingung dan terganggu. Siapa itu? Apakah itu ATC? Suaranya aneh sekali. Apakah frekuensi kita bocor? Ini bukan ATC. Ini staff ground. Ada es di elevator kiri. De-icing gagal. Ada kebocoran hidrolik di nose gear. Jangan terbang. Demi Tuhan. Jangan terbang. Kalian akan celaka. Suara itu adalah Dimas. Di dalam mobil maintenance, ia mencengkeram mikrofon radio hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, membasahi kerah bajunya. Matanya menatap nanar ke arah kokpit pesawat yang menjulang tinggi di depannya, berharap ada yang mendengarkan teriakan putus asanya. Ia tahu setiap detik sangat berharga. Di menara pengawas, ATC, yang tinggi menjulang di tengah bandara, kepanikan terjadi. Petugas ATC terlonjak dari kursinya, headsetnya nyaris terlepas. Layar radar tidak menunjukkan adanya pesawat lain yang dalam bahaya, tapi suara di radio itu sangat mengganggu. Siapa yang masuk frekuensi ini? Ini pelanggaran keamanan serius. Identifikasi diri Anda segera. Teriak petugas ATC lewat radio dengan nada marah. Security, ada penyusup di frekuensi ground. Lacak sinyalnya. Segera. Supervisor Kang yang kebetulan memegang walkie-talkie perusahaan yang bisa memantau frekuensi umum operasional, mendengar suara itu. Wajahnya yang merah karena dingin berubah menjadi ungu karena murka yang meledak-ledak. Ia mengenali aksen itu. Ia mengenali suara itu. Itu si Indon gila. Berani-beraninya dia. Teriak Kang histeris. Dia membajak radio. Tangkap dia. Dia di mobil maintenance unit 4. Cepat, sebelum dia bikin malu perusahaan kita. Teriaknya kepada petugas keamanan bandara yang sedang berpatroli di dekat apron. Sementara itu, di dalam kokpit, keraguan menyelimuti Kapten Choi. Prosedur standar penerbangan mengatakan jika ada peringatan bahaya, sekecil apapun dan dari siapapun, harus diverifikasi, verify danger.
Namun, tekanan jadwal yang sudah terlambat 30 menit akibat badai dan keyakinannya pada sistem pesawat yang menunjukkan all green membuatnya ragu. Apakah ini hanya prank? Apakah ini sabotase? Tower, ke-890. Kami mendapat transmisi aneh. Apakah ada masalah visual dari menara terhadap pesawat kami? Mohon konfirmasi. Tanya Kapten Choi meminta kepastian. Negatif. Ke-890. Kami tidak melihat masalah dari sini. Itu gangguan sinyal dari pekerja liar atau penyusup radio. Keamanan sedang menanganinya sekarang. Anda bisa lanjutkan prosedur pushback. Abaikan transmisi tersebut. Jawab petisi dengan yakin. Dari menara yang jauh dan tertutup salju, mereka tidak mungkin bisa melihat detail es kecil di engsel ekor pesawat. Sementara itu, di darat, pintu mobil maintenance ditarik paksa dari luar dengan keras. Kaca jendela digedor-gedor. Dua petugas keamanan bandara berbadan tegap, mengenakan rompi anti peluru dan membawa tongkat, langsung menyergap Dimas yang masih memegang mikrofon. Dimas tidak melawan secara fisik, ia tahu ia kalah tenaga. Tapi mulutnya terus berteriak ke mikrofon, mencoba menyampaikan pesan terakhir sebelum kabelnya ditarik putus oleh petugas. Periksa elevator kiri. Periksa AA. Jangan biarkan mereka mati. Ada es di sana. Suara teriakan terakhir Dimas yang penuh emosi dan putus asa itu menggema di kokpit ke-890 sesaat sebelum sinyal mati total menjadi statik atau suara semut. Dimas diseret keluar dari mobil dengan kasar. Wajahnya dibenamkan ke tumpukan salju yang dingin dan kotor di aspal. Tangannya ditekuk ke belakang dengan menyakitkan, dan bunyi klik dari borgol besi terdengar mengerikan, mengunci pergelangan tangannya. Supervisor Kang datang berlari dengan napas memburu. Tanpa ampun, ia menendang perut Dimas yang sedang telungkup tak berdaya di salju. Dasar sampah. Kau memalukan perusahaan. Kau mencoba jadi pahlawan hah? Kau akan membusuk di penjara Korea. Tamat riwayatmu. Teriak Kang sambil meludah ke dekat wajah Dimas yang penuh salju. Dimas mengerang kesakitan. Air mata bercampur salju meleleh di pipinya. Tapi matanya, mata elang yang tak pernah menyerah itu, tetap tertuju pada pesawat ke-890. Pesawat itu mulai bergerak mundur perlahan. Pushback car mendorongnya. Mesin raksasa G90 mulai menderu, bersiap untuk start. Dimas menangis sesenggukan. Bukan karena sakit di perutnya atau dingin di tangannya, tapi karena ia merasa gagal total. Pesawat itu akan terbang membawa maut, dan ia tidak bisa menghentikannya meski sudah mengorbankan dirinya sendiri. Pesawat ke-890 terus mundur perlahan menjauhi Garbarata. Namun di dalam kokpit, Kapten Choi tidak tenang. Ia adalah pilot senior dengan jam terbang lebih dari 15.000 jam. Ia bukan pilot karbitan. Ia pernah menerbangkan jet tempur Angkatan Udara Korea sebelum beralih ke maskapai komersial. Insting bertahan hidupnya sudah terasa tajam di medan perang, di mana keraguan sedikit saja bisa berarti kematian. Meskipun ATC mengatakan itu hanya pekerja liar, nada suara teriakan tadi terus terngiang di telinganya. Ada keputusasaan yang tulus di sana. Getaran suaranya, urgensinya itu bukan suara orang iseng yang sedang mabuk atau main-main. Itu suara ketakutan murni dari seseorang yang melihat malaikat maut mendekat. Kapten Choi tahu bedanya teriakan orang gila dan teriakan orang yang panik karena bahaya nyata. Park, kata Kapten Choi tiba-tiba kepada kopilotnya. Suaranya tegas memecah keheningan kokpit yang penuh keraguan. Batalkan start engine. Beritahu Takar untuk berhenti mendorong sekarang juga. Kopilot Park terkejut setengah mati. Ia menatap seniornya dengan bingung. Tapi Kapten, kita sudah telat 20 menit dari jadwal. Penumpang sudah gelisah. Kalau kita berhenti sekarang di tengah taxiway, kita akan kehilangan slot antrean take-off dan harus menunggu 2 jam lagi untuk de-icing ulang. Kerugiannya akan besar sekali. Protes kopilot Park, memikirkan omelan manajemen. Aku bilang batalkan, bentak Kapten Choi. Matanya menatap tajam ke arah Park. Aku tidak peduli soal jadwal atau manajemen. Instingku bilang ada yang salah. Nyawa penumpang adalah tanggung jawabku, bukan tanggung jawab manajemen.
Ia mengambil mikrofon radio dengan tegas. Tower, ke-890. Kami membatalkan taksi. Kami minta izin untuk berhenti di sini dan meminta inspeksi visual ulang di apron oleh tim teknik. Ada laporan masalah spesifik pada elevator. Kami tidak akan bergerak sampai ini diperiksa. Hening sejenak di radio. Ke-890. Apakah Anda yakin? Itu hanya orang gila yang baru saja ditangkap polisi. Balas Tower dengan nada sedikit kesal dan meremehkan. Saya bertanggung jawab atas 320 nyawa di belakang saya. Saya tidak mau berjudi dengan orang gila yang tahu istilah teknis, elevator, dan hidrolik dengan tepat. Kirim mobil teknik ke posisi kami sekarang. Ini perintah Kapten. Suara Kapten Choi menggelegar, berwibawa, dan tidak bisa dibantah. Di bawah, di tengah badai salju, Dimas yang sedang diseret menuju mobil patroli polisi dengan kasar menoleh ke belakang. Ia melihat pesawat itu berhenti. Lampu anti-kolision merah di perut pesawat masih menyala berkedip. Tapi pesawat itu tidak bergerak maju. Roda pesawat diam. Harapan kecil, sebesar biji sawi, tumbuh kembali di hatinya. Mereka berhenti, mereka mendengarku. Bisiknya lirih. Masuk. Polisi mendorong kepala Dimas masuk ke mobil patroli. Pintu ditutup. Tapi mata Dimas terus menempel di kaca jendela. Berdoa dalam hati agar inspeksi itu benar-benar dilakukan dengan teliti. Nah, teman-teman, di momen yang sangat kritis dan menegangkan ini, saya ingin mengajak kalian sebentar untuk merenung. Bayangkan betapa besar keberanian yang dibutuhkan Dimas untuk melakukan hal itu. Ia mempertaruhkan segalanya demi orang yang tidak dikenalnya. Jika kalian merasa tersentuh dengan perjuangan Dimas, tolong tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dukungan kalian membantu channel ini terus mengangkat kisah-kisah inspiratif pahlawan tanpa tanda jasa seperti Dimas. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, "Terima kasih pahlawan," sebagai bentuk apresiasi kita. Oke, mari kita lihat apa yang ditemukan oleh tim teknisi. 15 menit yang paling menegangkan dalam hidup Dimas berlalu lambat seperti siput. Ia didudukan di dalam mobil polisi yang dingin, menatap keluar jendela yang berembun. Mobil teknisi senior maskapai dengan lampu oranye berputar datang mendekati pesawat ke-890. Kapten Choi, melalui radio, memerintahkan mereka dengan spesifik untuk menggunakan cherry picker, truk dengan keranjang pengangkat orang, untuk memeriksa ekor pesawat, persis seperti teriakan Dimas tadi. Teknisi berbaju tebal itu naik ke atas menggunakan cherry picker, melawan angin kencang yang mengguncang keranjang angkutnya di ketinggian belasan meter. Ia menyalakan lampu sorot yang sangat terang, mengarahkannya ke celah engsel elevator kiri yang tinggi menjulang. Awalnya tidak terlihat apa-apa karena tertutup lapisan salju baru yang turun. Semuanya tampak putih bersih. Tapi ketika teknisi itu menyemprotkan sedikit udara panas untuk membersihkan salju permukaan, lapisan itu tersingkap. Mata teknisi itu terbelalak. Di sana, tersembunyi dan terjepit di antara mekanisme engsel hidrolik yang rumit, terdapat bongkahan es pada seukuran kepalan tangan manusia dewasa. Es itu bening dan keras seperti batu, terbentuk dari air lelehan deicing sebelumnya yang tidak tuntas mengalir dan membeku kembali, refreezing, akibat suhu ekstrim yang turun drastis. Jika pilot menarik tuas kendali, yoke, ke belakang untuk menaikkan hidung pesawat saat take-off, es itu akan menahan engsel secara fisik. Pesawat tidak akan bisa menanjak. Pesawat akan melaju kencang di landasan, mencapai ujung landasan, dan akhirnya menghantam pagar pembatas bandara atau tercebur ke laut dingin di ujung landasan Incheon. Itu adalah skenario kecelakaan fatal yang pasti. Teknisi itu memucat di balik masker wajahnya. Tangannya gemetar saat mengambil radio komunikasi. Ia tahu ia sedang melihat penyebab kematian ratusan orang jika tidak ditemukan. Kapten, laporannya benar. Ulangi, laporannya benar dan valid. Elevator kiri macet total karena es. Ice jamming. Ini situasi critical no-go. Kita nyaris celaka. Kapten. Kapten Choi menghela napas panjang di kokpit. Tubuhnya lemas ketika bersandar di kursi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski suhu AC kokpit dingin. Firasatnya benar. Periksa nose gear juga.
Sesuai teriakan orang itu. Cek semuanya. Perintahnya dengan suara bergetar. Suaranya kini kehilangan arogansi dan penuh rasa syukur. Teknisi turun dan segera memeriksa roda depan. Benar saja. Cairan hidrolik bocor dan telah membeku total, membungkus sensor weight on wheels. Jika pesawat terbang, roda itu mungkin tidak bisa ditarik masuk, atau lebih parah, sistem kemudi darat akan terkunci saat mendarat nanti, menyebabkan pesawat tergelincir keluar landasan dalam kecepatan tinggi saat landing. Konfirmasi. Kapten. Kebocoran hidrolik aktif dan membeku. Pesawat ini tidak layak terbang. Sama sekali tidak layak terbang. Siapapun yang melaporkan ini, dia baru saja menyelamatkan nyawa kita semua. Dia pahlawan. 1 jam kemudian, Dimas kini duduk di ruang interogasi keamanan bandara. Ruangan itu hangat, tapi hatinya dingin dan cemas. Ia membayangkan skenario terburuk, dideportasi, di blacklist seumur hidup, dan pulang dengan tangan hampa ke Indonesia. Ibunya pasti kecewa. Bapaknya akan sedih. Ia menunduk, menatap borgol di tangannya yang dingin. Supervisor Kang berdiri di sudut ruangan, tersenyum puas penuh kemenangan sambil memberikan keterangan palsu kepada polisi bahwa Dimas mencoba menyabotase penerbangan karena dendam pribadi. Dia teroris, Pak Polisi. Dia sakit hati karena sering ditegur. Dia mencoba membuat panik agar penerbangan batal. Dia harus dihukum berat biar kapok, kata Kang berapi-api, memutarbalikan fakta tanpa rasa bersalah. Tiba-tiba, pintu ruang interogasi terbuka lebar dengan keras. Seorang pria berjas rapi dengan kartu identitas station manager maskapai Korean Air masuk dengan wajah tegang, diikuti oleh Kapten Choi yang masih mengenakan seragam pilot lengkap dengan topi di tangannya. Di belakang mereka, ada kepala keamanan bandara yang terlihat sangat gugup. Kapten Choi menatap sekeliling ruangan interogasi yang suram, lalu matanya tertuju pada sosok pemuda kurus berkulit sawo matang yang tangannya terborgol di meja, tampak kucel dan ketakutan. Ia berjalan cepat. Langkah tegapnya menggema di ruangan itu, mendekati Dimas. Kang yang melihat kedatangan pilot senior itu langsung membungkuk hormat, menjilat. Kapten, maafkan gangguan ini. Kami sedang memproses penjahat ini agar dia dihukum setimpal karena mengganggu Pene. Kapten Choi mengabaikan Kang sepenuhnya, seolah pria itu tidak ada dan tidak berharga. Ia berdiri tepat di depan Dimas. Ruangan menjadi hening seketika. Lalu, Kapten senior yang dihormati itu melakukan sesuatu yang membuat seisi ruangan, polisi, Kang, dan station manager, ternganga tak percaya. Kapten Choi membungkukkan badannya 90 derajat di depan Dimas, sebuah penghormatan tertinggi, deep bow, dalam budaya Korea yang biasanya hanya dilakukan kepada orang yang sangat dihormati atau berjasa besar. Ia menahan posisi itu selama beberapa detik yang terasa sangat lama. Terima kasih, ucap Kapten Choi dalam bahasa Inggris yang fasih, lalu mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Suaranya serak menahan emosi yang meluap. Kau menyelamatkan nyawaku. Kau menyelamatkan kruku. Dan kau menyelamatkan 320 orang lainnya. Kau, siapa namamu, Nak? Dimas ternganga, bingung dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dimas. Sir. Dimas Anggara. Kapten Choi menoleh ke arah polisi dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Lepaskan borgolnya. Sekarang. Dia bukan penjahat. Dia pahlawan. Kalau kalian tidak melepaskannya dalam 1 menit, saya sendiri yang akan menuntut kepolisian bandara dan maskapai atas perlakuan buruk pada penyelamat kami. Polisi itu tergagap kaget dan segera mencari kunci, membuka borgol Dimas dengan tangan gemetar. Kang, si supervisor arogan, wajahnya berubah pucat pasi seputih kertas HVS. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya beradu. Ia tahu, di detik itu juga, karirnya di dunia penerbangan baru saja tamat. Apa yang terjadi, Kapten? Apakah pesawatnya? Tanya Dimas lirih sambil memijat pergelangan tangannya yang merah bekas borgol. Analisis teknis MU 100% akurat, Dimasi. Jawab station manager yang bernama Emerly, menatap Dimas dengan kagum dan rasa hormat baru. Jika pesawat itu take off tadi, pilot tidak akan bisa mengangkat hidung pesawat, rotate.
Pada kecepatan 300 km per jam, pesawat akan meluncur melewati ujung landasan, menabrak seawal, dan jatuh ke laut beku. Tidak akan ada yang selamat dalam suhu air sedingin ini. Kau mencegah tragedi nasional yang mengerikan. Emerly kemudian menatap Kang dengan tatapan membunuh, dingin dan menusuk. Dan kau, Supervisor Kang, kau mengabaikan laporan staf MU? Kau membahayakan penerbangan demi mengejar jadwal dan bonus kinerja? Kau tahu ini tindakan kriminal? Kau hampir membunuh ratusan orang. Mulai detik ini kau dipecat dengan tidak hormat. Dan bersiaplah, tim legal maskapai akan menuntutmu atas kelalaian yang membahayakan nyawa. Kang jatuh terduduk di lantai, menangis memohon-mohon. Maafkan saya. Saya tidak tahu. Saya pikir dia bohong. Saya punya anak istri. Tapi petugas keamanan, yang kini sadar siapa penjahat sebenarnya, segera menyeretnya keluar ruangan dengan kasar. Pemandangan yang sangat memuaskan bagi Dimas setelah berbulan-bulan ditindas dan dihina. Namun, cerita belum selesai. Pesawat memang selamat di darat. Tapi masalah baru muncul. Penumpang yang berjumlah 300 orang harus diturunkan kembali ke terminal. Mereka marah, lelah, dan bingung. Berita tentang hampir celaka dan aksi dramatis di landasan mulai bocor ke media sosial melalui penumpang yang melihat kejadian penangkapan Dimas dari jendela. Wartawan mulai berdatangan ke bandara seperti semut mencium gula. Pihak maskapai membutuhkan wajah untuk menenangkan situasi, untuk menunjukkan bahwa sistem keselamatan mereka bekerja, meskipun sebenarnya karena keberuntungan dan keberanian satu orang TKI. Dimasi, kata Emerly lembut. Kami ingin kau ikut kami. Direktur utama ingin bertemu. Tapi sebelum itu, kami butuh bantuanmu untuk menjelaskan detail teknis kerusakan itu kepada tim maintenance pusat di hanggar. Kau yang pertama melihatnya dan paling paham kondisinya. Kami butuh matamu. Dimas mengangguk pelan. Dari seorang tukang pel yang dihina dan tak dianggap. Dalam 1 jam nasib berbalik 180 derajat. Ia berubah menjadi narasumber teknis paling penting di seluruh bandara Incheon hari itu. Sebelum kesibukan berlanjut dan ia diseret ke hadapan para petinggi, Dimas meminta izin satu hal. Ia butuh mendengar suara rumah. Ia meminjam ponsel Emerly karena ponselnya sendiri ditahan polisi sebagai barang bukti. Ia menghubungi nomor rumah tetangganya di Madiun yang biasa memanggilkan ibunya. Halo, Le? Kok jam segini nelpon? Kamu nggak kerja? Ada apa? Ibu kok perasaannya nggak enak? Suara ibunya yang lemah dan serak terdengar di ujung telepon. Suara itu begitu rapuh, namun begitu menenangkan bagi jiwa Dimas yang terguncang. Air mata Dimas menetes tak tertahankan, membasahi pipinya yang kotor oleh debu dan salju. Ia menangis tanpa suara. Bu, Dimas nggak apa-apa. Dimas cuma mau bilang, Dimas sayang banget sama ibu. Ibu harus sehat ya. Doakan Dimas terus ya, Bu. Dimas barusan lakuin hal yang benar, Bu. Iya Le, ibu selalu doa siang malam buat kamu. Apapun yang kamu lakukan, ibu percaya itu baik. Kamu hati-hati di sana ya. Jangan lupa makan. Jangan kerja terlalu forsir. Ibu kangen. Jawab ibunya tulus. Dimas menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tidak menceritakan kejadian barusan. Ia tidak menceritakan bahwa ia baru saja diborgol, ditendang, dan hampir dipenjara. Ia tidak ingin ibunya khawatir dan drop. Ia mengusap air matanya kasar, menegakkan punggungnya, dan menarik napas panjang. Ia siap menghadapi dunia. Ia bukan lagi Dimas si pecundang. Keesokan harinya, suasana di Bandara Incheon sangat berbeda. Di sebuah aula konferensi pers yang megah, lampu kilat kamera berkedip-kedip menyilaukan. Dimas berdiri canggung di atas panggung, di samping jajaran direksi maskapai. Ia sudah mandi dan diberi setelan jas rapi oleh pihak maskapai, meski ia merasa asing dan lebih nyaman dengan seragam kerjanya yang lusuh. Direktur utama Korean Air memberikan pidato panjang lebar, mengakui secara jantan adanya kelalaian prosedur de-icing dari kontraktor mereka dan berjanji akan merombak total sop keselamatan. Namun,
Sorotan utama acara itu adalah penganugerahan penghargaan khusus. Dengan ini, kami menganugerahkan gelar Aviation Safety Hero kepada Bapak Dimas Anggara atas keberanian dan integritasnya yang luar biasa. Dia mengajarkan kami bahwa keselamatan tidak mengenal pangkat, ucap Direktur Utama. Tepuk tangan membahana. Tapi bukan hanya piagam yang ia dapat. Maskapai memberikan hadiah uang tunai sebagai tanda terima kasih senilai 50 juta won, sekitar 600 juta rupiah. Jumlah yang sangat fantastis bagi Dimas. Itu cukup untuk melunasi semua utang keluarga ke rentenir lintah darat, membiayai operasi jantung ibunya di rumah sakit terbaik, dan merenovasi rumah mereka yang bocor. Dan yang lebih mengejutkan, di antara tamu undangan, ada seorang perwakilan dari Garuda Indonesia yang kebetulan sedang ada pertemuan bisnis di Seoul. Ia mendengar latar belakang Dimas sebagai mantan teknisi berbakat Indonesia. Ia mendekati Dimas setelah acara turun panggung. "Kami dengar kamu dulu teknisi berbakat di Jakarta," kata perwakilan itu sambil menjabat tangan Dimas erat. "Kami sedang butuh orang dengan integritas tinggi dan mata tajam seperti kamu di hanggar GMF, Garuda Maintenance Facility. Negara butuh kamu. Kalau kamu mau pulang, kontrak kerja tetap sudah kami siapkan. Gajinya mungkin tidak sebesar di sini kalau dikurskan, tapi kariermu akan jelas, dan kamu bisa dekat dengan ibumu setiap hari." Dimas tertegun. Tawaran itu adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Ia tidak perlu berpikir dua kali. "Saya mau pulang, Pak. Saya rindu ibu." Namun, sebelum kepulangannya, Dimas harus menghadapi ujian terakhir. Meskipun Kapten Choi membelanya dan publik memujinya, birokrasi perusahaan besar tidak semudah itu ditaklukkan. Ada pihak-pihak tertentu di manajemen ground handling, koneksi supervisor Kang, yang tidak ingin kesalahan fatal mereka terekspos secara gamblang di pengadilan nanti. Malam itu, dua orang pria Korea berbadan tegap mendatangi kamar asrama Dimas. Mereka meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Isinya uang tunai dalam jumlah besar. Suap agar Dimas mengubah kesaksiannya. "Katakan pada penyelidik besok bahwa kau hanya menduga, dan sebenarnya tidak ada es. Ambil uangnya, dan kau bisa hidup kaya," kata pria itu. Dimas menatap amplop itu. Uang itu menggoda. Tapi ia teringat wajah Kapten Choi dan nyawa 300 orang. Harga dirinya tidak bisa dibeli. "Maaf," kata Dimas tegas, mendorong amplop itu kembali. "Kebenaran tidak dijual. Bawa kembali uang kotor kalian. Saya akan bersaksi apa adanya." Malam sebelum terbang pulang, Kapten Choi mengundang Dimas makan malam perpisahan di rumahnya. Di sana, Kapten Choi memberikan sebuah kotak kecil berbalut bludru biru. "Ini bukan dari maskapai. Ini dari saya pribadi," katanya. Dimas membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan pilot merek Breitling tua namun sangat terawat. "Ini jam tangan keberuntunganku. Saya memakainya sejak penerbangan solo pertama saya 20 tahun lalu. Jam ini sudah melihat dunia bersamaku. Sekarang, ini milikmu. Waktu akan selalu berpihak pada orang yang jujur dan berani," kata Kapten Choi. Dimas menerima dengan mata basah. Jam itu bukan soal harganya, tapi simbol pengakuan bahwa ia sejajar dengan mereka. Bahwa ia adalah bagian dari persaudaraan aviasi, bukan lagi orang asing yang diremehkan. Seminggu kemudian, Dimas berada di dalam pesawat yang sama, Boeing 777, yang hampir celaka itu. Tapi kali ini, ia tidak berada di bawah roda membersihkan oli beku. Ia duduk di kursi kelas bisnis yang empuk dan mewah, memegang segelas jus jeruk, terbang menuju Jakarta. Kapten Choi sendiri yang meminta jadwal untuk menerbangkan pesawat itu ke Jakarta, khusus untuk mengantar sang pahlawan pulang. Saat pesawat mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta, Kapten Choi membuat pengumuman lewat interkom pesawat. "Hadirin sekalian, ini Kapten Anda berbicara. Penerbangan ini terasa sangat istimewa bagi saya. Karena di antara kita hari ini, duduk seorang pahlawan. Pria yang memastikan kita semua bisa terbang dengan aman. Tanpa dia, mungkin saya tidak akan bisa berbicara pada Anda hari ini. Namanya Dimas Anggara. Duduk di kursi 2A. Terima kasih, Dimas."
Seluruh penumpang di pesawat bertepuk tangan meriah. Beberapa bahkan berdiri, standing ovation. Dimas tersipu malu. Wajahnya merah padam, menutupi wajahnya dengan tangan. Ini adalah penerbangan terindah dalam hidupnya. Sesampainya di Madiun, Dimas disambut tangis haru. Ia memeluk ibunya erat-erat. Operasi ibunya segera dijadwalkan dan berjalan lancar berkat uang hadiah itu. Utang lunas. Beban di pundaknya hilang. Dimas menepati janjinya. Ia bekerja di GMF Aero Asia. Dengan pengalamannya di lapangan internasional dan etos kerja keras disiplin ala Korea yang ia bawa, ia cepat naik jabatan. Ia dikenal sebagai supervisor yang tegas soal keselamatan tapi sangat mengayomi bawahan, kebalikan dari Kang. Ia juga menggunakan sebagian uangnya untuk membuka kursus gratis bahasa Korea dan pelatihan dasar mekanik di garasi rumahnya. Muridnya adalah anak-anak muda di kampungnya yang ingin merantau. Ia ingin mencetak Dimas baru yang tangguh dan berani. 5 tahun berlalu. Dimas kini sudah menjabat sebagai kepala divisi perawatan. Di dinding kantornya, terpajang foto dirinya bersama Kapten Choi yang tersenyum lebar, dan jam tangan pilot itu tersimpan rapi dalam kotak kaca. Suatu siang, seorang mekanik junior baru lapor padanya dengan takut-takut. Pak Dimas, maaf mengganggu. Saya dengar suara aneh di mesin, tapi senior bilang itu biasa saja. Dimas tersenyum. Ia teringat malam dingin di Incheon. Ia berdiri, mengambil rompi keselamatannya, dan menepuk bahu anak itu. Ayo kita periksa sama-sama. Jangan pernah takut bicara kalau itu menyangkut nyawa. Sekecil apapun keraguanmu, saya akan mendengarkanmu. Warisan terbesar Dimas bukanlah medali atau uang, melainkan budaya keselamatan dan keberanian bicara, speak up, yang ia tanamkan ke generasi selanjutnya. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan bagi orang lain. Luar biasa perjalanan Dimas Anggara. Dari lantai dingin Incheon yang membekukan, sampai jadi pimpinan yang hangat di tanah air. Hikmah terbesarnya? Jangan pernah takut melakukan hal yang benar. Meski suaramu gemetar dan kakimu goyah, kebenaran punya cara sendiri untuk menang. Terima kasih banyak sudah menemani cerita panjang ini sampai detik terakhir. Kalian penonton yang setia dan luar biasa. Saya, nama kalian channel, pamit undur diri. Jangan lupa like video ini, tulis pendapat kalian di komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah hebat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.